Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali. Oke, kali ini kembali saya membahas mengenai Hasto yang kali ini terancam akan ditangkap oleh KPK. Aduh, kasihan deh nih Hasto ya. Kenapa Hasto ini terancam mau ditangkap oleh KPK? Nah, makanya jangan skip video saya ya, kalau nonton ya, supaya Anda ngerti apa yang saya maksud mau atau terancam ditangkap. Tapi seperti biasa ada sejumlah yang ringan dan yang lucu nih, mau lewat cepet nih. Langsung dah nih ya, IKN mendunia, cuitan Alek ya. Kenapa? Itu ada delegasi Australia, Spanyol, Belanda, Inggris Raya, dan Bank Asia Development kunjungi IKN. Oke? Jadi jangan ngoceh lagi, mangkrak-mangkrak ya. Bikin isu yang lain dah yang lebih cerdas ya. Oke, mantap ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kita kan selama ini selalu dengar bahwa itu Prabowo kabinetnya terlalu gemoy ya. Nah, kita lihat nih ya perbandingannya yang dilakukan oleh Mas Vel. Dia bilang apa? Kita patut bersyukur Anies nggak menang dalam Pilpres ya. Jadi gubernur aja TGUPP-nya 74 orang. Kalau sampai jadi presiden, apa nggak lebih gila lagi katanya ya. Ngabisin APBD untuk pekerjaan nggak jelas. TGUPP bisa ambur-ambur APBN untuk manjain tim sesnya. Kayak gitu anak abah protesnya kabinet Prabowo yang cuman 48. Kalah itu 48 orang dengan TGUPP-nya Anies yang 74. Kita lihat nih ada dua berita nih sebagai referensi. Nah, kita tahu kan ada 48 kementerian di kabinet Merah Putih Prabowo. Nah, ini ada 74 anggota tim gubernur DKI ya pada waktu Anies menjadi gubernur ya. Biayanya 24,5 miliar. Berapa itu? Bukan setahun kali, sebulan ya. Oke, mantap ya. Baru jadi gubernur udah segitu, apalagi jadi presiden, begitu maksudnya. Oke? Nah, 1-2 hari yang lalu kan riuh rendah ya mengenai demo Indonesia Gelap. Wih, hebat Indonesia Gelap. Jadi di sini Romeo mencuit. Setelah Indonesia darurat, waktu itu kan Najwa Shihab mencuit Indonesia darurat, darurat endasmu gitu kan. Nah, sekarang terbitlah Indonesia Gelap katanya ya. Jadi hanya bagi mereka yang sedang kalap, apapun disergap. Pada akhirnya nanti akan megap-megap katanya ya, layak orang kumat. Karena kurang bersyukur atas karunia Sang Ilahi dan tak mau menerima keadaan. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian dustakan kawan? Kok nggak ono-ono puas awakmu? Nggak puas-puasnya. Terus aja lah demo lah ya. Monggo. Nah, ini dia nih aksi, kita lihat berita di bawahnya ya. Aksi demo Indonesia Gelap itu menolak efisiensi anggaran. Nah, inilah kalau tidak teredukasi apa itu efisiensi anggaran. Sudah saya bahas ya, yang mau dipotong oleh Pak Prabowo yang tahun ini 300 triliun lebih, nanti dalam 3 tahun bisa mencapai 700 triliun adalah pengeluaran yang nggak perlu. Seperti misalnya perjalanan dinas yang dibuat-buat, yang ujung-ujungnya buat piknik, kan sudah pernah saya bahas ya. Atau membuat fokus group discussion yang sebenarnya ujung-ujungnya nggak ada hasilnya atau nggak perlu sebenarnya buat habisin anggaran dan lain-lain. Bukan untuk PHK, potong gaji dan lain-lain. Masa ini didemo sama mahasiswa? Aduh, payah dan nih mahasiswa kita ya. Nah, jadi B. Prasetya ini mencuit Pilpres itu bernama efisiensi anggaran yang biasanya secara ugal-ugalan dipakai nih ya sama para pejabat tanda kutip oknum, tapi sekarang dikembalikan untuk kepentingan rakyat ya. Jadi aneh kalau hal ini didemo ya. Jadi rakyat mendukung langkah berani Presiden Pak Prabowo ya. Silent majority memantau dengan seksama ya. Lu demo paling mewakili yang anak RT 16 RW 24 kan, ngerti kan maksud saya ya, yang kalah Pilpres itu kan. Tapi rakyat yang 80% plus, apalagi sekarang jadi 80 ya, nggak ngaruh. Oke? Nah, ini ada surat instruksi aksi serentak Indonesia Gelap. Nah, ini kata Miniet ya. Dia menemukan video ini di akun Adian Napitupolu, kader PDIP ya.
kader militan. Dia menyerukan aksi demo Indonesia Gelap. Nah, ini kan berita beberapa hari lalu ya, di depan istana katanya. Bagaimana nggak gelap? Cuman dapat 16%, perlu dicas lagi, kan lowbat ya, perlu dicas, makanya gelap. Nah, Billy Ray mencuit seakan-akan dia mendukung nih Nadyan Apitupolu. Nadyan Apitupolu bilang, fraksi PDIP mau mendengarkan apa aspirasi masa mahasiswa. Wah, mau menjadi pro rakyat yang berapa persen gitu ya. Oke deh. Nah, ini dia nih yang selalu saya sebut politisi yang tidak beretika. Udahlah, Anda dengar video saya lah, Anda ngerti ya kalau Anda sering nonton video saya kalau saya bilang politisi tak beretika. Muhammad Guntur Romli yang dia keluar dari PSI karena PSI menerima kunjungan Prabowo. Nah, dia terancam keluar dari PDIP jika PDIP bergabung nih sama Pak Prabowo. Nah, loh, jadi bumerang kan. Maka dari itu sepertinya dia berusaha supaya Prabowo dan PDIP tidak bersatu nih ya. Nah, kita lihat dulu nih cuitannya. Dia bilang PDIP sedang melaksanakan panggilan sejarah untuk merawat demokrasi. Wih. Kalau sejarah PDIP adalah merawat demokrasi, tidak melengsarkan Gus Dur. Dan lu juga kenapa nggak masuk PDIP dari lama? Lu masuk PSI. Kan gitu, ya kan? Meskipun ada tawaran untuk bergabung, siapa yang nawarin lu bergabung? Ya, biarlah kami berada di luar pemerintahan. Iya, kalau ada di dalam pemerintahan, lu keluar lagi kan dari PDIP. Makanya lu takut, ya. Biarlah kami berkoalisi secara permanen dengan rakyat. Rakyat yang mana, Guntur? Rakyat yang mana, Guntur? Ya, astaga, pinter dia kalau ngomongnya. Nah, tapi ada faksi PDIP yang justru, ya, mendukung Prabowo 2 periode di Pilpres 2029. Artinya ini jelas faksi PDIP di dalamnya terpecah. Ada yang dukung Hasto itu seperti Nadyan Apitupolu, gerakan Indonesia Gelap, seperti Guntur Romli gitu ya. Tapi ada faksi yang lain yang mau atau mendukung Prabowo 2 periode ya. Kami bersama Gerindra katanya. Mampus lu Guntur ya. Nah, ini dia nih. Hasto kan sudah kalah ya di pra-peradilan. Hasil pra-peradilan tidak bisa dibanding. Tapi hukum memungkinkan mereka yang kalah di pra-peradilan buat gugatan baru. Nah, ini nggak ngerti lah kenapa ini. Artinya bisa 100 kali dia bikin gugatan pra-peradilan. Kalah, gugat lagi, kalah, gugat lagi, kalah, gugat lagi. Nggak habis-habis ya. Nah, aduh. Jadi Hasto kembali gugat status tersangka KPK ke pengadilan melalui 1000 pengacaranya. Kan begitu katanya, ada 1000 pengacara yang membela dia. Nah, ini berita hari Minggu ya. KPK memanggil Hasto di hari Senin lalu ya. Hasto minta pemeriksaan ditunda. Lu siapa minta pemeriksaan ditunda? Karena alasannya dia mau memasukkan lagi gugatan pra-peradilan. Karena kan sebelumnya ditolak sama hakim tunggal itu kan, karena gugatannya nggak jelas. Singkatnya beginilah, hakim bilang gugatan lu nggak jelas. Kan lu jadi tersangka karena melanggar 2 hal. Satu, lu ikut serta dalam melakukan kong kali kong, ya ujung-ujungnya ada korupsi yang melibatkan anggota komisioner KPU Wahyu Setiawan. Satu lagi, obstruction of justice, menghalang-halangi penyelidikan. Harusnya gugatannya itu ada 2. Nah, saya curiga memang dari awal dia tahu harus ada 2 gugatan ya. Tapi sengaja dibikin kabur supaya pakai lagi nih 2 gugatan. Ya terserah dia, itu kan strategi 1000 pengacara kan, boleh aja, namanya orang berusaha. Tetapi itu tidak menutup hak KPK untuk memanggil dia, memeriksanya lagi sebagai tersangka. Nah, di sini Hasto dan tim 1000 pengacaranya minta pemeriksaan yang Senin lalu ditunda. Lu pikir bisa begitu aja ditunda? Tunggu dulu. Nah, oleh karena itu Maki melalui ketuanya Pak Bonyamin bilang, Maki itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Dia mengkritik Hasto yang minta jadwal ulang pemeriksaan KPK. Apa? Karena Hasto itu harus hormati proses hukum. Ya. Lu dipanggil datang, jangan minta jadwal ulang kecuali lu sakit. Nggak bisa gara-gara mau masukin gugatan pra-peradilan lagi. Nah, jadi di sini kan kita tahu ya Hasto minta pemeriksaannya ditunda waktu Senin lalu ya, karena akan mengajukan gugatan pra-peradilan lagi. Nah, KPK ini harus cepat. Nggak boleh takut di sini ya. Oleh karena itu,
Ketua Maki itu yang tadi saya bilang, Bonyamin Saiman, menilai seharusnya Hasto itu menghormati proses hukum dengan memenuhi panggilan KPK Senin yang lalu itu, ya. Prinsipnya begini katanya, semua harus menghormati proses hukum, ya. Bahwa Pak Hasto sendiri kan juga menjelaskan, katanya kan pernah ngomong kan akan kooperatif dengan KPK, ya. Jadi kalau dia dipanggil waktu Senin itu harusnya hadir, ya, kata Bonyamin. Nah, kata Bonyamin lagi, Hasto harus hadir karena belum ada sidang pra-peradilan lagi, ya. Ya nggak tahu kapan. Makanya ini KPK mesti cepet nih, ya. Sidang pra-peradilannya kapan nggak tahu. Nah, ini mesti cepet nih. Kalau nggak nanti alasan lagi, kagak bisa nangkep dia. Nah, tangkap aja, tahan aja, ya. Jadi secara formil menurut Pak Bonyamin ini tidak ada halangan untuk Hasto tidak hadir. Dengan kata lain, Hasto harus hadir. Karena sidang pra-peradilan yang diajukan lagi belum dimulai. Dan KPK punya hak untuk memeriksa. Oke? Jadi kalau nggak hadir itu sebenarnya menurut hukum alasannya harus jelas. Misalnya sakit, ya. Atau kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, ya. Tapi kalau cuman mau nunggu pra-peradilan nggak bisa, itu cuman drama. Contoh, Setia Novanto waktu itu ditangkap, ya, karena mau menghindar dengan bikin drama nabrak tiang listrik, inget kan, sehingga benjol dan segala macam. Tapi tetap tuh ditangkap sama KPK. Kenapa ini Hasto lama ya? Gitu dong. Nah, oleh karena itu KPK memanggil lagi, ya, melayangkan surat panggilan kedua, ya. Jika dia tidak datang lagi, maka terancam ditangkap KPK kalau tidak kooperatif kali ini. Setuju, tangkap aja, ya. Gitu deh, ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.